Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah naik kelas. Sekarang udah kelas 11. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Chandra Bahara yang akan mengampu kalian pada mapel sejarah peminatan. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya ingin bertatap muka sama kalian karena kesibukan, jadi belum bisa ketemu dengan kalian ya. Saya mohon maaf. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan bukan Mobile Legend ya, tapi materi yang akan kalian pelajari selama kelas 11. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kenalkan sama kalian dulu. Kenapa sih kalian belajar sejarah? Katanya sejarah itu kan hanya mengingat masa lalu, yang berlalu adalah berlalu lah, jangan diingat-ingat. Kayak mantan, kalau yang udah putus ya nggak usah dikenang. Emang pahlawan harus dikenang. Ini ya, ini adalah kata-kata dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika. We cannot escape history. Artinya ini, kita tidak dapat melarikan diri dari sejarah. Dalam kehidupan kita nggak bisa lari dari sejarah. Nah, kenapa kita harus belajar sejarah? Ini manfaatnya ya. Yang satu, dengan sejarah nanti kita belajar kebijaksanaan. Jadi kamu lebih wise, nggak kerasa gerusu dalam menentukan sikap, lebih mengedepankan sisi kemanusiaannya ya untuk hal ini. Nah, yang kedua, dapat menganalisis peristiwa dari masa lalu agar kita dapat berpikir secara matang sebelum bertindak. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan atau kejadian-kejadian masa lalu, kita bisa lihat, jadi gambarannya itu kayak ini loh. Jadi kamu bisa menentukan sikap untuk melangkah ke depannya. Terus mungkin selama ini kalian belajar sejarah hanya mengingat materi-materi, kapan, di mana, bagaimana. Itu sangat tekstual banget ya. Nah, yang saya inginkan nanti kamu belajar sejarah itu kamu belajar maknanya. Apa sih makna yang terkandung dalam materi sejarah itu? Jadi kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Untuk yang ini tadi udah satu. Nah, untuk di kelas 11 nanti kamu itu ada 4 bab. Ini bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, untuk semester pertama nanti ada bab 1 yang mempelajari tentang perang dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan global. Nah, nanti dalam satu bab ini dia akan dibagi menjadi 3 subbab, yaitu perang dunia 1, perang dunia 2, dan pembentukan LWP dan PBB. Nah, begitu juga ini semester bab 2 nanti kalian akan membahas tentang respon Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme barat. Nanti dibagi menjadi 4 subbab. Nah, nanti ini dipelajari, yang kalian pelajari itu ini semua. Terus untuk bab ketiga yaitu Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nanti kalian akan bahas tentang kehidupan militernya, kehidupan ekonominya bagaimana, kehidupan sosialnya, budaya, juga pendidikan pada saat penjajahan Jepang. Terus saat penjajahan itu akan muncul juga perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Ada di Aceh, Singaparna, Indramayu, Blitar, Kalimantan, dan Papua. Nah, ini semua apa sih pengaruhnya bagi Indonesia? Nah, terus nanti di bab yang terakhir, di bab 4 ini di semester 2 nanti kalian akan belajar tentang bab proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam bab ini kalian akan mempelajari 3 subbab. Ada piagam PBB yang pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia itu apa. Terus proklamasi ini mungkin udah familiar ya sama kalian tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dari peristiwa-peristiwanya, terus pelaksanaan proklamasinya, dan makna dari proklamasi itu sendiri. Yang ketiga adalah pembentukan perangkat kenegaraan. Jadi setelah Indonesia melakukan proklamasi, nanti kalian akan membentuk bagaimana sih pembentukan perangkatnya itu, perangkat kenegaraannya. Nanti ada presiden, wakil presiden, dan seterusnya sampai menteri. Nah, itu semua
materinya akan kalian pelajari di kelas 11. Untuk tugas, ini yang saya kirim kemarin ya, pastikan sudah masuk pada Google Classroom pada kelasmu. Ini pastikan sudah. Kemarin saya japri di Google Classroom, masih ada beberapa anak yang belum masuk. Terus nanti cari referensi buku yang terkait materi. Jadi ada 4 bab ini, kamu cari di perpustakaan. Nah, nanti cari di sana materi-materi yang terkait akan dipelajari kita pada pada kelas 11 ini. Terus mulai pelajari aplikasi ya. Ada Bandicam, KineMaster, VN atau aplikasi-aplikasi yang lain. Intinya untuk membuat presentasi online atau video PPT. Nanti juga saya nanti saya pengen tetap maya sama kalian pakai aplikasi. Kalau nggak Zoom ya bisa Google Meet, bisa juga forum di WA. Ini nggak terlalu sering, nanti boros kuota ya. Nah, ini aplikasinya, ini Bandicam, FN, KineMaster, Zoom, dan Google Meeting ya. Nah, untuk pembelajaran minggu ini nanti saya akan share modul ini. Nah, dalam modul ini nanti terdapat materi tentang sejarah tadi. Nah, tugas kalian di minggu ini adalah mengerjakan ini. Jadi judul lembar kerja siswa belajar mandiri. Jadi judul kompetensinya, jadi judul materi yang akan kalian pelajari, terus sub materinya apa aja ditulis di sini. Terus peta konsep, kalian gambar juga. Peta konsep itu yang kayak grafik itu ya, ada gambar-gambar itu. Kamu cari aja di internet, banyak itu peta konsepnya kayak apa. Terus istilahnya itu apa, misalnya ada istilah asing, misalnya imperialisme itu apa sih. Nah, kamu definisinya itu dijabarkan di sini sebanyak-banyaknya ya. Ini diisi semua sebanyak-banyaknya konsep atau kata-kata asing atau istilah-istilah yang perlu definisinya. Terus yang kedua adalah buat 5 pertanyaan berserta jawabannya terkait materi pada modul tersebut. Jadi kalau udah baca materi semuanya itu, nanti kamu kan paham kan. Nah, itu kamu bikin pertanyaan 5 terus plus jawabannya 5 ini ya. Terus yang terakhir adalah jelaskan menurut pendapatmu bagaimana sih pengaruh peristiwa dari Perang Dingin dan Perang Dunia 1 dan 2 itu pada kehidupan di Indonesia. Nah, itu nanti kamu kirim di Google File, bisa lewat email ya. Ya, itu aja dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.